Tears from Tears from Teman dalam perjalanan. Kita sudah sering melakukan hal seperti ini di dalam mobil, kan? Viola mencoba merayu Radi dengan suara yang agak kencang, supaya terdengar di barisan depan. Viola, bukannya kau kelelahan? Kenapa kau tidak pakai waktu di dalam mobil untuk istirahat? Radit berusaha untuk melepaskan Viola, tapi Viola tetap memaksa mendekat pada Radit. Viola dan Radit memang sering melakukan hal seperti itu di dalam mobil, tapi biasanya tidak berisik seperti itu. Viola juga tidak pernah sampai membuka kancing baju Radit, dan biasanya hanya tangan Radit saja yang bermain di tubuh Viola dan memberikan 1 atau 2 kali kepuasan. Tapi Radit sendiri tidak minta dimasukkan oleh Viola kalau mereka di dalam mobil. Aku sedang tidak mood untuk melakukan yang seperti ini sekarang. Apalagi melihatnya duduk di bangku depan sana dan mengobrol dengan santai bersama Sandi. Rasanya membuat hatiku panas. Aku sering menyuruh Sandi untuk menjemputnya beberapa kali. Apa kedekatan mereka berawal dari sana? Hati Radit tidak tenang. Viola dari tadi mendesaknya untuk terus melakukan penyatuan bibir dan juga memaksa Radit untuk memainkan tangannya di tubuh Viola. Tapi telinga Radit sangat tidak suka dengan kelak tawa yang ada di depan. Dan Radit tidak enjoy dengan yang dilakukannya bersama Viola. Viola. Radit mencoba untuk mendorong mundur Viola. Kenapa kau menolakku, Radit? Bukan seperti itu, Viola. Radit diam menatap wajah Viola yang sudah cemberut dan mau menangis. Akhirnya Radit tak punya pilihan lain. Hatinya kasihan pada Viola dan memberikan apa yang diinginkan Viola. Kemarilah Viola. Akhirnya mau tidak mau, Radit mendudukkan Viola di pangkuannya dan memberikan apa yang diinginkan Viola. Memuaskan Viola di dalam mobil, tentunya tanpa memasukkan milik Radit ke dalam tubuh Viola. Apa mereka tidak bisa sedikit menghargai aku dan ajudannya yang ada di depan? Menunggu sebentar sampai Viola memang tidak bisa, apa? Geli banget aku mendengar wanita itu bersuara seperti itu. Tuhan, aku tahu aku salah selama ini karena aku sudah hampir berharap suaminya akan menjadi milikku selamanya. Tapi tolonglah, jangan hukum aku seperti ini. Apa kau tidak bisa memberikan hukuman lain saja padaku? Seperti sakit pilek, batuk, atau mungkin gatal-gatal dan panuan. Mendengar wanita itu, hatiku sangat tidak nyaman, Tuhan. Tapi ajudannya kenapa bisa kalem seperti ini ya? Apa dia tidak terganggu dengan perlakuan tuannya di belakang? Nada dengan emosi berbisik dalam hatinya saat mendengar suara-suara yang dikeluarkan dari bibir Viola, yang sangat mengganggu sampai ke barisan depan. Hei, apa aku boleh minum air yang ini? Tanya Nada pada Sandi dengan suara setengah berbisik, agar tidak terdengar ke belakang. Dan tangannya sudah memegang botol air mineral yang masih bersegel. Tentu saja Nyonya Muda, silakan. Jawab Sandi sambil mengangguk dan tersenyum kepada Nada, walaupun tidak menatap ke Nada. Kau biasa duduk di kursi depan ini? Dan ada beberapa biskuit di pintu mobil? Itu punyamu? Tanya Nada lagi pada Sandi sambil memperhatikan biskuit-biskuit yang masih utuh dalam kemasannya. Sandi mengangguk. Iya Nyonya Muda, itu untuk mengusir ngantuk kalau saya sedang bekerja dalam mobil atau sedang menunggu di dalam mobil. Jawab Sandi cukup pelan yang sama-sama tak ingin mengganggu orang yang ada di belakang dengan suara wanita sangat berbisik. Boleh nggak kalau aku minta? Aku lapar nih. Hihi. Nada tertawa kecil pada Sandi dan agak malu-malu. Tentu saja Nyonya Muda. Kalau mau yang lain, di laci situ juga ada beberapa makanan kecil. Sandi dengan senang hati mempersilahkan Nada untuk memakan apapun yang ada di sana, sambil menunjuk ke arah laci penyimpanan di depan Nada. Kau baik sekali ya. Aku pikir selama ini kau jutek loh, karena kau tidak pernah bicara. Seperti robot.
Bicara cuma seperlunya aja. Nada bicara sambil tangannya membuka laci penyimpanan dan mengeluarkan snack di sana lalu membuka kemasannya. Sandi tidak merespons Nada dengan kata-kata, hanya tersenyum dan tertawa kecil mendengar celotehan Nada tadi. Ambil. Tidak perlu Nyonya Muda, silakan makan saja. Nada baru saja membuka satu bungkusan snack dan kemudian membagi dua. Satu bagian untuknya dan satu bagian ingin diberikan kepada Sandi, tetapi Sandi menolaknya. Ambil kataku. Kali ini Nada sedikit memaksa Sandi, dan mau tidak mau, Sandi pun mengambil dari tangan Nada, karena tidak mau menimbulkan keributan yang terdengar ke belakang. Terima kasih Nyonya Muda. Nada, aku kan sudah pernah bilang padamu, namaku Nada. Apa kau paham? Nada menatap Sandi dan membuat Sandi merasa sedikit kikuk. Mohon maaf Nyonya Muda, saya tidak bisa memanggil Anda seperti itu saja. Jawab Sandi tentunya masih dengan penuh hormat. His, kau ini. Bertemanlah denganku. Jangan terlalu kaku seperti itu. Jangan seperti kanebo kering, kaku, kusut, lecek. His. Protes Nada pada Sandi yang dibalas oleh Sandi dengan tawa kecil. Nada pun ikut tertawa melihatnya tertawa. Bagus juga. Setidaknya ngobrol sama dia aku bisa mengalihkan pikiranku gak terlalu pusing sama yang di belakang. Untungnya orang ini baik dan punya banyak snack di depan. Cemilannya bisa membuat mood lebih baik. Hahaha. Hati Nada bersorak-sorai penuh kebahagiaan dengan snack milik Sandi yang melimpah. Perjalanan akhirnya cukup menghibur bagi Nada. Sandi yang tahu berbagai macam hal selalu bisa menjawab pertanyaan Nada dengan tepat tanpa Nada menunggu lama. Banyak yang Nada tanyakan kepada Sandi, terutama tentang tradisi. Nada banyak bertanya tentang penjor yang dilihatnya hampir di setiap rumah di Bali memiliki itu, canang yang dilihatnya di beberapa tempat, dan banyak hal yang dilihat Nada di jalan dan membuatnya tertarik. Nada langsung menanyakan kepada Sandi dan selalu mendapatkan jawaban sangat cepat. Kadang mereka juga tertawa karena Nada mengomentari sesuatu yang dikatakan Sandi, atau Nada mengomentari sesuatu di jalan yang membuat Sandi tertawa mendengarnya. Nada akhirnya juga menjadi tertawa karena melihat Sandi yang tertawa. Kehidupan di kursi depan cukup ceria. Suasana langit di kursi depan sangat cerah, berbeda dengan awan mendung di kursi belakang. Radit tidak suka melihat Nada dan Sandi yang terus saja bicara, bahkan melupakan bahwa dirinya ada di belakang. Viola masih berpikir bahwa dirinya berhasil membuat Nada kesal dan sangat bahagia setelah mendapatkan hampir 4 kali kepuasan dari Radit. Viola bahkan tertidur dengan posisinya masih duduk di pangkuan Radit. Hanya Radit sendiri yang melek dan terus mendengarkan apa yang dikatakan orang di depannya. Walaupun harus membuat telinganya sangat fokus, karena Nada dan Sandi tidak berbicara dengan suara kencang. Mereka seperti berbisik di depan. Hanya suara tertawa saja yang terdengar jelas ke belakang. Ini enak sekali. Cobalah. Nada memberikan sebuah snack kepada Sandi yang satu bagian sudah dicobanya, dan bagian lain diberikannya kepada Sandi. Tidak, Nyonya Muda. Saya sudah kenyang. Hei, ini enak loh. Aku iseng makan sendirian. Buka mulutmu. Nada sudah mendekatkan tangan ke bibir Sandi, dengan tujuan memaksa Sandi memakan snack yang ada di tangannya. Dan Nada. Tears from Tears from Kebahagiaanku yang terenggut. Apa? Aku tidak tuli. Aku bisa dipanggil dengan suara pelan. Nada diam sejenak setelah menjawab Radit. Kemudian bicara lagi kepada Sandi. Kalau kau tak mau ambil, aku akan terpaksa menyuapimu. Desak Nada pada Sandi yang mau tidak mau akhirnya menerima snack yang diberikan oleh Nada. Sayang, kamu membangunkan tidurku. Ada apa sih teriak-teriak?
Viola yang merasa terusik langsung ngambek kepada Radit dan menatap dengan tatapan tak suka. Viola, kau sudah bangun? Duduklah di kursimu kembali. Kakiku pegal. Radit bicara tanpa senyum dan langsung memindahkan tubuh Viola sebelum Viola mengeluarkan kalimat penolakan. Radit, kenapa kau begitu padaku? Viola menarik tangan Radit untuk mendapatkan perhatian. Tapi Radit kali ini menatap ke arah depan tanpa memperdulikan Viola. Sandi, hentikan mobilnya. Baik, Tuan Muda. Sandi pun merapat ke bahu jalan dan menghentikan mobilnya. Dan Nada, pindah duduk di belakang. Apa? Teriak Nada dan Viola berbarengan. Viola bicara sambil menatap Radit dengan tatapan tak suka. Sedangkan Nada tak menengok sama sekali. Duduk di belakang. Sandi yang mengerti kondisinya segera turun dari mobil dan membuka pintu Nada, yang membuat Nada terpaksa membuka seat beltnya untuk pindah duduk ke belakang. Klek. Sandi membuka pintu di samping kiri Radit, lalu mempersilahkan Nada untuk masuk ke dalam yang tak bisa lagi ditolak oleh Nada. Klek. Sandi kembali menutup pintu mobil ketika Nada sudah duduk di samping kiri Radit dan kembali ke kemudi. Kenapa dia menyuruhku duduk di sini? Apa dia ingin aku melihat semua adegan yang dilakukan dengan istrinya untuk tambah menyiksaku? Sudah baik moodku bicara dengan ajudannya di depan. Dia justru menggangguku, merusak kembali moodku. Rasa kesal dan sesak ada di dalam hati Nada saat ini. Nada tidak suka, tapi Nada tidak bisa protes. Hanya bisa duduk diam sambil memalingkan wajahnya ke kiri, melihat ke jalan, berharap ada sesuatu di jalan yang bisa membuatnya tersenyum, atau melupakan di mana Nada duduk saat ini. Radit, kau tahu kan, aku baru turun dari pesawat, dan aku masih jet lag. Tubuhku masih capek. Kau malah membuatku duduk berdesak-desakan. Viola sudah melayangkan protes yang sama pada Radit seperti saat mereka mau berangkat tadi. Viola, aku tidak mengambil jatah tempat dudukmu sama sekali. Aku memakai jatah tempat dudukku berdua dengan Denada. Lihatlah, aku masih duduk di garis batas kursi ini. Jadi kau tidak berdesak-desakan duduk di sana. Mata Radit menatap tajam ke arah Viola yang belum pernah dilakukan oleh Radit selama ini. Radit tidak pernah marah, tapi kali ini tatapannya sungguh tidak menyenangkan di mata Viola. Bertengkarlah terus. Aku tidak peduli. Mau kalian bertengkar, bercinta, atau saling bunuh pun aku tidak peduli. Gumam Nada dalam hatinya, sambil matanya masih menatap keluar jendela berusaha tak memperdulikan Viola dan Radit. Kurang ajar. Di hadapan wanita itu, dia berani membentakku seperti itu. Karena wanita itu, aku kehilangan muka. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut lagi. Rasa kesal di hati Viola sudah memuncak, dan Viola saat ini masih memandang mata Radit dengan tatapan kesal, yang kemudian diubah olehnya menjadi tatapan sedih seakan ingin menangis, menunjukkan kelemahannya sebagai seorang wanita seperti biasa. Berakting lemah lembut, yang membuat Radit akhirnya melunakkan sikapnya kepada Viola. Kemarilah Viola, maafkan aku. Tadi aku berkata sedikit keras kepadamu. Radit sudah menarik Viola ke dalam dekapannya dan berusaha untuk menyenangkan Viola. Dengan tangan kanannya ada di belakang tubuh Viola, dan tangan kiri Radit membelai rambut anak rambut Viola. Gila. Jadi ini tujuannya dia menyuruhku duduk di belakang. Ingin memamerkan kemesraannya bersama istrinya, sampai mengganggu kesenanganku mengobrol dengan Sandi di depan tadi. Jadi dia tidak mengizinkanku untuk sedikit saja bahagia. Terus saja dia ingin menyakiti hatiku seperti ini. Kau berusaha untuk membuatku yakin akan cintamu dan memintaku untuk menjadi istri keduamu. Tapi aku sudah melihat gambaran yang terjadi apabila aku menerima itu. Selamanya aku akan menjadi bayang-bayang istrimu. Selamanya kau akan memperlakukanku seperti ini, mendahulukan kebutuhan istrimu, dan hanya membuatku menunggu kesal seperti ini. Apa kau pikir? Seumur hidup aku ingin membuat hidupku bagai di neraka dalam sangkar emasmu.
Siksaan fisik tidak terlalu menyakitkan bagiku, tapi siksaan batin seperti ini bisa membunuhku pelan-pelan dan lebih menyakitkan. Tadi kau pasti marah karena aku ingin menyuapi Sandi, kan? Apa hakmu marah seperti itu padaku? Kau sendiri bebas melakukan apapun di belakang sini. Aku tidak marah, dan aku memendam rasa kesalku sendiri di dalam hatiku. Kau egois. Hubunganku dengan Sandi hanya pertemanan, dan tadi itu adalah sifat memaksa kepada seorang teman. Apa kau tidak paham dengan yang seperti itu? Atau jangan-jangan kau tidak punya teman dan satu-satunya temanmu adalah wanita di sampingmu itu, kan? Makanya kau menjadi bodoh. Jerit hati Nada yang tak bisa dilupakannya. Nada tahu apa yang dilakukan Radit di sampingnya, walaupun dia tidak melihatnya. Nada tahu bahwa Radit saat ini sedang mendekap erat Viola, mengecupnya, dan memberikan ketenangan pada Viola. Terdengar jelas di telinga Nada suara Viola yang menunjukkan kebahagiaan di atas penderitaannya. Perjalanan dari Ubud ke Seminyak seharusnya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam, apabila tidak macet. Tapi saat ini, kondisi jalan sudah sangat macet. Mobil mereka sampai ke villa setelah hampir 3 jam perjalanan. Dan Nada harus rela duduk di belakang, mendengarkan semua celotehan Viola kepada Radit, yang meminta untuk dimanjakan. Dan tentunya, permintaan itu dikabulkan oleh Radit, yang seperti tidak memperdulikan Nada ada di sampingnya. Akhirnya sampai juga. Aku sudah sangat mual dan lelah. Perjalanannya cukup panjang. Tubuhku terasa sakit semuanya. Kakiku juga terasa lemas. Dan perutku, Nada mencoba untuk menahan semua rasa sakit dan tidak nyaman di tubuhnya. Sayang, kakiku sakit sekali karena perjalanan jauh dari Thailand ke Bali. Sepertinya terlalu lama di pesawat. Apalagi aku naik pesawat yang ekonomi, karena aku memikirkan kata-katamu harus berhemat. Apa? Siapa yang menyuruhmu pakai pesawat ekonomi? Apa kakimu saat ini sangat sakit? Radit panik sampai memotong kata-kata Viola. Viola mengangguk. Untuk jalan ke dalam villa saja kakiku sudah sakit sekali, sayang. Sinyal yang diberikan oleh Viola berhasil diterima tepat pada sasarannya. Biar aku menggendongmu. Nanti aku akan pijat kakimu di kamar, ya. Sandi membuka pintu untuk Viola lebih dahulu. Lalu Viola berdiri turun, seolah-olah tubuhnya yang lemas tak sanggup di tengahnya. Sehingga Viola berpegangan pada pintu mobil. Lalu turun dan Radit yang keluar setelah Viola. Langsung mengangkat Viola ke dalam villa. Klek. Sandi membuka pintu untuk Nada, tapi Nada tak langsung turun. Masih dalam posisi menutup matanya, mencoba untuk menahan dirinya. Nyonya muda, kita sudah sampai. Hue. Tears from Tears from Lelah hati. Nyonya muda, apa Anda tidak apa-apa? Sandi panik tapi tak berani memegang Nada, hanya melihat ke arah Nada yang sedang menahan muntah. Nada segera mengusir Sandi agar menjauh, lalu berusaha turun dari mobil. Hanya saja kakinya sangat lemas, dan rasanya tak kuat berdiri, hingga Nada hanya duduk di lantai yang telah dilapisi batu alam, lalu mengeluarkan isi perutnya saat itu juga. Hue. Sandi ingin membantu Nada, dan Sandi yang panik juga menanyakan kondisi Nada. Tapi tangan kanan Nada memberikan tanda untuk Sandi supaya tidak mendekat. Sekitar 2-3 menit, Nada berusaha untuk mengeluarkan semua isi perutnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan mualnya, hingga Nada bisa bernafas sedikit lega. Sementara itu, tangan Sandi sudah memegang air dan tisu untuk diberikan kepada Nada. Maafkan aku. Pasti aku sangat memalukan di hadapanmu seperti ini, ya. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menahan mengeluarkan semua isi perutku. Nada menjelaskan pada Sandi sambil mengambil tisu dan air yang ada di tangannya. Tidak apa-apa, Nyonya muda. Saya paham kondisinya.
Nada, panggil aku Nada saja. Nada bicara sambil membersihkan mulutnya, lalu meneguk air dan kemudian berusaha untuk berdiri sambil melanjutkan kalimatnya. Maafkan aku ya, ban mobilnya jadi kena muntahan aku. Nyonya tidak apa-apa. Apa perlu saya bantu ke kamar atau saya panggilkan Tuan untuk membantu ke kamar? Sandi tidak merespons permintaan maaf Nada tadi, karena Nada sudah hampir jatuh saat mau berdiri, dan hati Sandi sangat panik melihatnya. Jangan panggil siapapun, jangan bantu aku. Nanti kau kena masalah dengan tuanmu yang gila itu. Jawab Nada masih berusaha untuk menstabilkan kakinya, lalu berjalan pelan untuk masuk ke dalam villa. Sejujurnya aku kasihan sekali dengan wanita ini. Tuan muda benar-benar tidak berperasaan. Dia sangat bodoh sekali. Ingin sekali aku memberitahunya bagaimana sikap istrinya di luaran sana. Tapi sekarang waktunya belum tepat. Wanita itu seperti ular berbisa. Tapi Tuan muda lebih mencintainya daripada wanita ini. Sampai kapan Tuan Besar Prawiryo mau memberitahu dan akan memberikan perintah? Hati kecil Sandi merasa sangat iba dengan Nada. Sandi sebetulnya tahu apa yang dilakukan oleh Viola di luaran sana. Karena Sandi sendiri mengecek pengeluaran belanja Viola, termasuk seluruh tiket pesawat yang dibeli oleh Viola. Dan Sandi memang mengirim mata-mata untuk memperhatikan gerak-gerik Viola, tanpa sepengetahuan Radit. Ini dilakukan oleh Sandi sebagai prosedur keamanan yang sudah ditentukan oleh Eyang Prawiryo, yang harus ditaati. Tapi Sandi belum bisa membongkar semuanya sebelum Marsono, asisten Eyang Prawiryo, memberikan perintah. Sandi terus bergumam dalam hatinya, sambil melangkah pelan mengantarkan Nada ke kamarnya. Klek. Silakan masuk Nyonya Muda. Saya akan mengambilkan koper Anda di luar dan menaruhnya di depan pintu masuk. Sandi membungkuk hormat kemudian membiarkan Nada masuk dan Nada menutup pintunya dari dalam. Klek. Aku harus kunci pintu ini supaya dia tidak bisa masuk ke kamarku. Aku tidak akan mengizinkannya untuk masuk. Kalaupun dia memohon dan tidur di luar pintu seperti yang dilakukannya di rumah kemarin, aku tetap tidak akan mau membukakan pintu untuknya, dan aku tidak akan mengurusnya kalau dia sakit lagi. Makin Nada kepada Radit sambil Nada berjalan menuju ke tempat tidur dan merebahkan dulu badannya sebentar. Nada ingin membersihkan diri ke kamar mandi, cuma tenaganya sudah habis. Jam 11 malam. 1 jam setelah Nada mengunci pintu kamar. Aku yakin sekarang dia pasti sedang memuaskan istrinya. Terus saja kalian pasti bercinta. Setelah di mobil, apa mereka belum puas juga dan melakukannya lagi di kamar? Dasar manusia tidak ada puasnya. Pasti sekarang kau sudah menikmati istrimu dan bilang pada istrimu, kenapa lubangnya sempit? Kapan longgarnya? Cuy, puas-puaslah kalian bercinta. Kalau sampai kau mengetuk pintu kamarku, 1 kali pun aku tidak akan pernah membukakannya. Sedari tadi Nada mengomel, dan belum selesai juga, sampai dengan sekarang. Makian demi makian keluar dari bibirnya, tertuju kepada Radit. Nada memang kesal dengan Viola, tapi rasa marahnya justru lebih fokus kepada Radit saat ini. Tak ada orang yang lebih dibenci Nada saat ini kecuali Radit. Jam 2 malam. 4 jam setelah Nada mengunci pintu kamarnya. Berapa kali kamu mau memuaskan istrimu hari ini? Kalian pasti sudah bermain banyak kan? Dan mungkin saat ini kau sedang meninabobokan istrimu, lalu berniat kabur masuk ke dalam kamarku, bukan? Aku tetap tidak akan membukakan pintu kalau kau datang. Walaupun kamu mohon-mohon, aku tidak akan pernah membukakan pintu. Aku membencimu sekali, Raditya Abimanyu Prayoga. Kau adalah satu-satunya orang yang paling aku benci di dunia ini. His. Buk, buk, buk. Nada terus memukuli bantal yang ada di tangannya. Seakan-akan bantal itu adalah kepala Radit yang menjadi bulan-bulanannya saat ini. Nada belum tidur dari tadi. Yang dilakukannya hanyalah memaki-maki Radit dan terus saja bicara sendiri dan mengomel sendiri di dalam kamarnya. Sesekali Nada mengacak-ngacak rambutnya, menyuruh dirinya sendiri untuk tidak memikirkan Radit. Terkadang berguling-guling di tempat tidur, mencoba untuk mengusir Radit dalam pikirannya.
atau memukuli bantal seperti saat ini untuk menghilangkan rasa kesalnya. Tetapi semua yang dilakukannya tidak ada gunanya. Semakin dibicarakan, rasa kesal kepada Radit semakin muncul dan semakin mengganggu ketenangan Nada. Jam 3 malam, 5 jam setelah Nada mengunci pintu kamarnya. Klek. Jangan GR ya. Aku membuka pintu kamarku bukan untuk mengizinkanmu nanti masuk ke kamarku. Aku cuma mau ambil tasku yang ada di luar, yang tadi ditaruh Sandi di sini. Celoteh Nada pada dirinya sendiri, sambil membawa masuk koper ke dalam kamarnya. Lalu menutup kembali pintunya. Klek. Nada membalikkan tubuhnya ingin melangkah ke dalam, tapi hatinya membuatnya berdiri diam, lalu membalikkan lagi tubuhnya ke arah pintu. Klek. Nada membuka kembali kunci pintunya. Mungkin aku memang bodoh, tapi aku ingin sekali melihat wajahnya. Mungkin aku harus membiarkannya masuk dan kami harus bicara untuk urusan kami. Aku harus menyatakan keinginanku kalau aku tidak ingin menjadi istri keduanya, dan aku tidak akan pernah mencintainya, supaya aku bisa pergi dari tempat ini secepatnya, karena aku tidak ingin lagi melihatnya dengan istrinya di sini. Minimal dia memberikanku tiket pesawat untuk pulang lebih dulu lah. Nada mencoba untuk mencari alasan di dalam hatinya, yang mengizinkannya untuk membuka pintu dan menunggu Radit datang. Nada masih memandangi pintu dengan tatapan kosong, dan kemudian duduk di dekat pintu, menyandarkan tangannya di atas koper sebagai bantalan kepalanya yang bersandar di sana. Jam 5 pagi. 7 jam setelah Nada mengunci pintu kamar. Apakah tidur dengan istrimu begitu menyenangkan? Kau bahkan tidak datang malam ini. Tears from Tears from Kurang tepat. Klek. Nada mengunci lagi pintu kamarnya, lalu duduk bersandar di pintu kamarnya sambil menekuk kedua kakinya, hingga kedua tangannya dapat memeluk lututnya. Nada, sampai kapan kau sebodoh ini? Semalaman kau tidak tidur, hanya duduk di sini menanti dia yang tidak pernah datang, memakinya, yang juga tidak akan pernah mengusik dirinya karena dia tidak mendengarmu memakinya. Dan kau juga merindukannya yang tidak pernah merindukanmu. Apa yang kau harapkan darinya, Nada? Apa kau merasa bahwa apa yang dikatakannya itu adalah sungguh-sungguh? Apa kau merasa dia mencintaimu karena sikapnya? Hei! Plak! Nada menampar pipinya sendiri dengan tangannya. Tamparan cukup kencang yang membuat Nada merasakan panas di pipinya. Itu hukuman untuk kebodohanmu, Nada. Kau terlalu bermain perasaan dengannya. Sikap dan kata-katanya saat memanggilmu dan bersamamu sama persis seperti yang dilakukan saat dia bersama dengan istrinya. Kau lihat sendiri bagaimana dia di dalam mobil tadi malam. Semua yang dilakukannya pada istrinya itu sama persis dengan apa yang dilakukan padamu. Jadi sekarang, apa kau sudah percaya kalau kau hanya dijadikan pengganti, ban serep selama istrinya pergi, dan kemudian kau akan ditaruh lagi, disembunyikan di kolong mobil saat orang yang dinantinya sudah datang seperti sekarang? Bodoh. Apa kau mencintainya hingga membuatmu bodoh seperti ini, Nada? Menyebalkan kau, Raditya. Kau manusia yang paling aku benci sekarang. Aku akan berusaha lepas darimu secepatnya. Kalau perlu, sebelum anak ini lahir, aku akan pergi dari rumahmu, dan aku akan memberikan anak ini setelah anak ini lahir. Tetapi aku tidak mau lagi tinggal denganmu. Aku akan mencukupi semua kebutuhan bayi ini selama dia ada di dalam rahimku, dan aku akan memberikan kepadamu dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Tapi aku ingin bebas darimu secepatnya. Nada berdiri setelah menyelesaikan kalimat penyemangatnya pagi ini, juga kalimat hukuman untuknya, lalu beranjak ke kamar mandi dengan membawa handphonenya. Nada ingin berendam untuk menghilangkan penat dan untuk membersihkan tubuhnya yang masih ada bau muntah bekas semalam. Klek. Nada menutup dan mengunci pintu kamar mandi. Hahaha. Nada,
Kau sudah ada di dalam kamar yang terkunci, tapi masuk kamar mandi pun kau menguncinya juga. Tak apalah, double kunci kan lebih bagus. Gumam Nada membela dirinya sendiri, sambil menyalakan air kemudian membuka pakaiannya. Nada cukup boros hari ini, dan tidak melakukan penghematan air. Nada mandi dengan air shower yang terus saja mengalir, ditambah dengan bathtub yang dinyalakannya, dan pancuran wastafel yang tidak dimatikan oleh Nada juga. Anggap aja suara air ini semua adalah janjimu padaku, bahwa kau akan mengajakku ke air terjun pagi ini. Gumam Nada dalam hatinya, sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam bathtub. Suara air di kamar mandi ditambah dengan suara musik membuat Nada cukup tenang, dapat mengembalikan sedikit demi sedikit mood dalam dirinya, hingga tidak mendengar ketukan pintu yang ada di depan kamarnya sekarang. Tok tok tok. Denada, apa kau masih tertidur? Apa kau tidak mengucapkan selamat pagi pada dirimu sendiri di jam bangun tidurmu? Radit mengetuk pintu Nada di jam 5:15 menit. Berkali-kali Radit mengetuk pintu Nada, tapi tetap tak ada jawaban dari dalam. Radit tidak menyerah dan terus saja mengetuk pintu Nada. Denada, apa yang kau lakukan di dalam? Buka pintumu. Atau aku akan meminta kunci serep pintu supaya aku bisa masuk ke dalam. Jangan membuatku marah lagi, Denada. Tok tok tok. Denada, cepat buka pintumu. Mau sampai kapan kau menyuruhku berteriak seperti ini? Aku hitung sampai 5, kalau kau tidak buka pintunya, aku akan minta kunci serepnya. 1, 2, Radit, apa yang kau lakukan di sana? Aku bangun tidur dan aku mencarimu. Kau tidak ada di sampingku. Kenapa kau pergi? Apa kau tidak tahu tubuhku masih kurang fit sekarang? Viola datang dan langsung menarik tangan Radit untuk ikut kembali ke kamarnya, sebelum Radit berhasil untuk bicara dengan Nada. Kedatangan Radit tak diketahui oleh Nada. Saat ini Nada masih sibuk di kamar mandi, membersihkan dirinya, dan suara berisik air di dalam kamar mandinya membuat Nada tidak mendengar sama sekali ketukan pintu Radit dan teriakan Radit yang sangat kencang tadi. Viola, aku harus bicara dulu dengan Denada. Aku sudah menjagamu semalaman tadi. Aku sangat khawatir dengan kondisinya, dengan kehamilannya. Denada mudah sekali mual dan pusing. Radit mencoba untuk bertahan di depan pintu Nada dan menjelaskan kepada Viola alasannya. Kau kejam sekali padaku, Radit. Dulu kau berjanji kau akan membahagiakanku. Setelah 10 tahun kita menikah, kau mau membuangku begitu saja. Apa karena aku sekarang tidak lagi bisa punya anak, maka kau tidak akan memperdulikanku lagi? Viola sudah menitikkan air matanya, dan tangannya menghapus titik bening yang keluar dari matanya. Ternyata anak memang sangat penting dalam hubungan rumah tangga. Aku sadar akan kekuranganku. Tak perlu lagi kau perhatikan seorang wanita yang tak lagi bisa memberikan anak dari rahimnya. Viola sudah membalikkan badannya, menunjukkan wajah yang terlihat sangat sedih dan penuh penderitaan. Viola, jangan bicara begitu. Ayo aku temani kau ke kamar. Belum sempat Viola membalikkan tubuhnya 180 derajat, tangan Radit sudah memegang tangannya, dan bibir Radit sudah memanggil Viola. Lalu Radit mengangkat tubuh Viola di atas kedua tangannya saat mereka menuju ke kamar. Aku tidak akan membiarkanmu mendatangi kamar itu. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara dengan wanita itu sampai aku membuatmu berpaling darinya. Aku tidak akan pernah berhenti melakukan ini. Dia sudah sangat berbahaya dan harus segera disingkirkan. Gumam hati Viola yang begitu senang karena siasatnya kali ini juga berhasil, dan Radit sudah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Viola lagi. Klek. Radit sudah membawa Viola ke dalam kamarnya, lalu merebahkan tubuh Viola di atas tempat tidur, dan Radit duduk di sampingnya mencoba untuk menghibur Viola. Apa kita bisa bermain lagi sekarang, sayang? Viola sudah membuka tali pengikat jubah mandi Radit untuk melakukan aksi serangannya pada tubuh Radit lagi. Viola sayang, apa kau tidak lelah setelah melakukan itu semalam? Kau sudah membuatku melakukannya 3 kali tadi malam. Apa kau begitu merindukanku?
Apa kau lelah sayang? Tanya Viola sambil cemberut kepada Radit. Apa kau tidak lapar sayang? Aku sangat lapar Viola. Bagaimana kalau kita makan dulu? Setelah makan, aku akan memberikan yang kau inginkan. Bagaimana sayang? Baiklah, tapi aku ingin makan bersamamu di kamar ini. Tears from Tears from Aku sudah putuskan. Viola, kita nggak bisa sarapan di kamar. Kasihan Denada kalau dia sarapan sendiri. Lalu kau tidak kasihan padaku? Kau lihat kondisiku sekarang. Aku sangat lelah. Aku baru pulang dari perjalanan jauh, Radit. Dan aku ingin kau memanjakanku di dalam sini. Apa itu sulit bagimu? Atau kau merasa tertekan karena harus mengurus wanita yang tidak bisa memberimu anak sepertiku? Viola sudah melotot ke arah Radit, dengan tangannya berada di dekat jantungnya, dan mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, seakan Radit telah membuatnya sangat tertekan. Viola sayang, maafkan aku. Bukan maksudku seperti itu sayang. Radit mendekap Viola dan mengecup dahi Viola. Kemudian menelpon room service untuk mengirimkan makanan mereka berdua ke dalam kamar, sesuai dengan keinginan Viola. Radit bahkan menyuapi Viola dan memijat tubuh Viola setelah selesai makan karena Viola mengeluh tubuhnya pegal semua, tapi tidak ingin dipijat oleh terapis. Kau di luar kebiasaanmu sayang. Biasanya kau selalu ingin dipijat oleh terapis, karena pijatanku katamu tidak enak. Sekarang kau justru bermanja-manja padaku seperti ini. Kau lucu sekali, Viola. Radit sangat senang dengan sikap manja Viola yang membuatnya merasa sangat dibutuhkan oleh Viola. Sikap Viola yang seperti ini selalu bisa membuat Radit teralihkan. Walaupun masih ada rasa mengganjal di hatinya, tapi tetap saja, Radit masih bisa bertahan melayani Viola. Dari tadi malam aku ingin sekali pergi ke kamar Denada, tapi aku tidak bisa meninggalkan Viola yang sedang sakit dan sangat lemas. Dari sejak turun dari mobil, Viola sudah tidak enak badan. Bahkan untuk jalan ke kamar pun dia sangat sulit, sehingga aku harus memapahnya tadi malam. Aku harap Denada mengerti kenapa aku tidak bisa datang ke kamarnya tadi malam. Aku sangat tidak lega melihat Viola begitu menderita perasaannya saat ini. Dia sangat kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa memberikanku anak. Sejak tadi malam, dia selalu mengungkit masalah anak. Aku yakin hatinya sangat sakit sekali karena ketidakmampuannya ini. Viola, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Sudah 10 tahun kau menemaniku, dan kita sudah saling berbagi perasaan sedih dan senang bersama-sama. Banyak orang yang sudah berusaha memisahkan kita, tapi kau selalu bertahan padaku dan mempercayaiku. Aku pun akan berlaku sama padamu. Selalu bertahan denganmu dan tidak akan pernah meragukan cintamu padaku. Radit memijat Viola sambil terus menstimulus dirinya bahwa Viola adalah wanita yang sangat dia cintai. Dan Radit juga mencoba menghilangkan rasa bersalah dalam hatinya dengan membenarkan sikapnya yang tidak datang ke kamar Nada karena Viola yang sedang sakit. Radit kembali menyibukkan dirinya bersama Viola, mengikuti keinginan Viola, dan mereka menghabiskan waktu cukup lama berdua di dalam kamar. Hingga tak terasa, sudah sekitar jam 10 pagi Viola mengajak Radit untuk beraktivitas di luar. Sayang, ayo kita berenang. Hah, apa kau tidak lelah Viola? Aku baru tidur sekitar setengah jam setelah tadi kita beraktivitas pagi di tempat tidur. Ayolah sayang, kita kan sudah lama tidak berenang bareng, karena kamu pagi-pagi harus kerja, dan aku juga harus pergi ke butik. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu hari ini. Agak lama Viola membujuk Radit, hingga akhirnya Radit setuju untuk berenang bersama Viola. Biur. Mereka berdua sudah mahir berenang. Kemampuan berenang Viola lebih bagus daripada Radit,
dan mereka menghabiskan waktu berdua sangat bahagia di dalam kolam renang. Walaupun berasa lelah, tapi air kolam berhasil membuat Radit melupakan rasa kantuknya dan bersemangat untuk menghabiskan waktunya beraktivitas di air bersama Viola. Radit duduk di pinggir kolam renang, menghela nafas sambil melihat Viola yang masih berenang di dalam kolam, dan kemudian Viola menghampirinya. Sudah selesai? Radit mengangguk. Viola, kau tunggu di sini ya sebentar. Aku mau mengecek apa Denada sudah bangun apa belum. Dan aku ingin mengajaknya untuk berenang bersama kita. Aku ingin mengajarinya supaya dia lancar berenang. Ah! Viola berteriak sambil memegangi perutnya. Kenapa Viola? Wajah Radit menjadi panik saat melihat Viola. Perutku kram. Sepertinya terlalu banyak bermain air. Ah, sakit sekali Radit. Ayo sini, aku bantu ke kamar. Radit yang panik segera mengangkat Viola dan membawanya ke kamar. Tanpa sadar, seseorang dari balik jendela memang mengamati mereka dari tadi. Villa yang ditempati oleh Radit berbentuk huruf L. Dengan posisi kamar Nada dan kamar Radit semuanya menghadap ke arah kolam renang yang berada di tengahnya. Nada yang mendengar suara gemericik air dan gelak tawa dari arah kolam renang memang mengintip sedikit dari jendela yang tidak disadari oleh Radit dan Viola. Selama mereka berenang, Nada mengamati mereka sesekali dan kemudian menutup lagi sedikit bagian bawah jendela. Nada hanya duduk di dekat jendela dan mengamati mereka tanpa melakukan apapun. Walaupun hatinya sangat berisik dan air matanya terus mengalir ketika melihat keduanya. Enaknya menjadi mereka. Tanpa beban bisa bersenang-senang, tak perlu memikirkan seseorang sepertiku, yang hatinya terasa sangat sakit melihat perbuatan mereka. Raditya, kau laki-laki pertama yang pernah menyentuh tubuhku. Kau meninggalkan jejak banyak sekali di tubuhku. Aku selalu melarangmu untuk melakukan itu padaku, tapi kau tetap melakukannya. Hingga akhirnya, dari sentuhan yang kuberikan kepadaku, menimbulkan rasa dalam hatiku. Perhatianmu akhir-akhir ini kepadaku juga hampir membuatku salah pengertian. Aku sempat berpikir kalau kau benar-benar mencintaiku dan menginginkanku. Bahkan kemarin, saat kita masih ada di Ubud dan menuju ke villa kita, aku hampir mengatakan bahwa aku rela untuk menjadi yang kedua bagimu. Untungnya Tuhan masih menolongku. Aku bisa melihat kejadian ini, dan aku sudah sadar sekarang siapa aku di hatimu. Aku tidak akan pernah mau lagi terjebak dalam hubungan perasaan ini. Sesampainya kita di Jakarta nanti, aku akan pergi ke rumah Eyang Prawiryo dan mengatakan kepada mereka semua kalau aku sudah hamil. Dan aku akan meminta tempat di rumah mereka. Kalau mereka tidak mengizinkannya, aku akan pergi kemanapun, asal aku bisa keluar dari rumahmu. Aku tidak ingin lagi berhubungan denganmu, dan aku hanya akan menyerahkan bayi ini kepadamu setelah bayi ini lahir. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku tidak mau lagi bermain api denganmu. Dalam tangisnya dan kesedihan hatinya, Nada sudah menentukan pilihannya. Nada mencoba untuk melupakan Radit dan menutup pintu hatinya. Setelah menghapus air mata dengan jari tangannya, Nada berjalan ke arah tempat tidur, merebahkan tubuhnya di sana. Rasa lelah saat ini sudah tak lagi bisa ditahan olehnya. Semalaman Nada menunggu Radit, tapi tak kunjung datang. Pagi hari Nada menunggu Radit untuk makan pagi, tapi tak ada satu orang pun yang mengetuk pintunya memaksa Nada untuk menahan lapar dan perih di perutnya karena belum makan apapun. Kecuali siang hari kemarin, nasi bebek yang dimakannya di Tegalalang, snack yang dimakannya di mobil, semua dimuntahkan kembali. Dan saat ini, rasa kantuk lebih menguasai tubuh Nada ketimbang rasa laparnya, yang membuat Nada akhirnya terlelap.